Halo guys, jadi kita lagi ada di Store Momoya nih. Kita di sini mau bikin tugas wawancara mengenai mutu di Momoya. Yuk kita langsung aja. Nah, sebelum kita bahas lebih detail mengenai apa saja aspek mutu dalam Momoya, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana konsep mutu diterapkan di Momoya. Jika dilihat dari sisi manajemen operasional di gerai Momoya, mutu sebenarnya jadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, terutama soal bahan baku. Momoya membeli bahan yang fresh dan berkualitas supaya produk akhirnya konsisten, enak, dan aman buat dikonsumsi. Karena jika dari awal bahan bakunya udah asal, hasil akhirnya juga pasti berpengaruh ke rasa dan kepuasan pelanggan. Jadi bisa dibilang keputusan untuk menjaga mutu bahan baku ini layaknya investasi jangka panjang untuk brand Momoya sendiri. Halo Kak, dengan Kak siapa ya? Halo, aku Friska dari tim Momoya Rawalumbu. Oke, dengan Kak Friska ya. Kita mau minta waktunya sebentar ya Kak. Jadi kita sebelumnya nih ada tugas wawancara terkait keputusan manajemen operasional terkait mutu di store Momoya ini. Nah, kita tuh pengen tahu lebih dalam nih Kak, soal gimana sih Momoya menjalani operasional di gerai-gerai terutama soal jaga mutu minuman yang beragam nih. Di Momoya itu kan kita ada bahan-bahan baku seperti boba, jelly, sama kayak teh-tehan gitu kan ya. Nah itu tuh cuma bisa disimpan beberapa jam doang. Ada yang beberapa hari juga gitu kan. Kalau misalkan teh sebenarnya bisa sehari gitu. Tapi kalau boba itu sebenarnya udah nggak bisa sehari karena dia bentuk teksturnya itu juga agak keras-keras gitu ya. Jadinya kayak kurang fresh aja gitu. Kalau jelly juga dia cepat basinya juga sebenarnya. Jadi kita kalau sebelum ini kita cek dulu masih enak atau enggak gitu. Kalau mau dijual besoknya lagi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ya. apa aja sih keputusan operasional harian yang penting buat jaga kualitas minuman di Momoya? Kalau kita tuh sebenarnya kayak gini aja sih Kak, apa namanya tuh timbangan itunya harus akur, kayak gula sama nektarnya yang untuk manis dan asamnya itu harus akur, sama es krimnya itu juga kita harus ngikutin SOP peraturannya juga kan. Masa teh-tehan juga kalau misalkan kurang dikit atau banyak dikit kan rasanya juga jadi kurang enak gitu kan. Jadinya kita emang harus jaga SOP itu banget sih gitu, ikutin SOP. Kita selesai kan di tiap gerai Momoya siapa sih yang biasanya bertanggung jawab buat mastiin dalam produk itu terjaga kan kayak kakaknya disunyikan sebagai Sebagai kepala toko. berarti kalau buat mastiin standar berarti semuanya kepala toko semua. Iya, sama semua kru juga sih harusnya Kak. Iya. Berarti kalau misalnya kayak ada kelainan sedikit itu bisa krunya yang salah atau Sebenarnya itu kita omongin baik-baik juga sih, kayak kenapa bisa lalai gitu. Misalkan ada komplain di customer di Google gitu, kita bicarain di grup itu gitu kan. Kenapa bisa seperti ini gitu kan. Ya udah, nanti dia bakal ngaku terus minta maaf, sama emang kita tuh menjaga inian rating ya, kepercayaan dari customer juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak ada kelalaian kayak gitu berarti karyawannya juga nggak langsung dipecat gitu kan ya kayak oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu proses kontrol kualitas di gerai Momoya itu kayak apa sih? Apakah rutin ada pengecekan khusus setiap bulannya atau mungkin mingguan? Ada sih Kak, dia tim auditnya juga kan. Dia itu sidak ya namanya ya. Suka kesini tuh nggak nentu gitu Kak. Jadi kalau misalkan dia kesini kita emang udah harus rapi tokonya, sama harus bersih semua peralatan-peralatan di tokonya itu gitu. Seminggu sekali juga ada, sebulan sekali juga ada gitu. Nggak nentu sih sebenarnya gitu. berarti kalau sidak itu kita harus apa sih ya di toko itu harus benar-benar itu yang menjaga kualitas itu. Iya, ngejaga itu banget. Peralatan harus bersih, semuanya harus bersih gitu dalam toko. Terus juga tempat sampah harus bersih gitu. Sama bar harus dilap terus. Sama orang-orang abis dine in kita lap-lapin gitu semuanya. Kalau misalkan kayak ada pas dicek sama audit kayak misalkan ada kamar mandi yang kotor atau misalkan tempat store-nya kotor, mejanya berantakan gitu, apa tuh namanya?
kena sanksi atau hal yang lain gitu nggak? Kalau itu sebenarnya enggak, tapi kalau udah kena teguran sekali lagi sebenarnya kita bakal dimarahin juga sih Kak gitu. Kalau awal-awal mungkin ngasih taunya baik-baik gitu kan. Kok ini gini, terus kalau misalkan dia kesini lagi kok masih kotor. Nah, itu baru kita di meetingin semuanya terus langsung dikasih penjelasan arahan lebih baik lagi gitu. Nggak ada sanksi sih Kak. Kita lanjut ke selanjutnya aja. Gimana sih peran karyawan di Snapdragon dalam ikut jaga mutu dan ambil keputusan operasional sehari-hari? Peran karyawan? Buat ngejaga mutu tadi ya. Tadi kan udah dijelasin sama Apan. Ya. Berarti karyawannya tetap ngejaga kan? Peran karyawan menjaga mutunya ya. Sebenarnya sih gimana ya? Peran karyawan ya. Ya emang harus udah bisa banget sih, udah mantepin banget SOP yang minuman-minuman nih kayak gini kan dia ada SOP-nya gitu ya kayak. Iya Kak. Kayak misalkan bikin minuman gulanya ada berapa atau intinya ada berapa, dia tuh ada SOP-nya gitu. Kalau misalkan emang itu tuh harus penting mutu minumannya gitu, terus sama kualitas minumannya sama apa ya namanya tuh ya. Semua apanya ya, semua ininya tuh harus bener gitu Kak. Gitu. Kayak tehnya harus berapa gitu, emang harus benar-benar dijalanin banget ya. Ya Kak, biar nantinya customer tetap senang. Iya gitu, senang. Terus kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari customer, kita juga jawabnya harus ramah gitu. Jadi nih Kak, kita makasih banget Udah udah ngeluangin waktu buat kita. Kita kayak seneng banget ya udah dijawab pertanyaannya. Makasih juga Kak. Oke guys, segitu aja dari kita. Makasih udah nemenin nonton. Semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di video berikutnya. See you. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys.